Sebentar. Orang yang hamil datang ke ibu bidan itu, janinnya hilang. Jangan sembarangan menuduh saya bahwa saya pelakunya. Saya sudah berusaha. Kemana sih, Mbak? 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 Gimana ini, Mbak? 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 Tolong, Mbak. Tolong, Mbak. Mbak? 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 Tolong, Mbak. Mbak? Gimana ini? Aduh, cincin saya hilang. Gimana ya? Mbak? Mbak? Munduran satu. Mbak? Mbak? Aduh, semua kemana ini? Ya keluar-keluar. Gimana ini, saya udah gatel. Mbak? 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 Mbak, tolong, Mbak. Mbak Jenggot. Mbak, tolong, Mbak. Mbak? Mbak, tolong, Mbak. Mbak? Gimana ini? Si Mbaknya nggak keluar. Mbak? 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 Tolong, Mbak. Ya, si Mbaknya nggak keluar-keluar. Ada nggak ya di dalam? Mbak? Aduh, saya udah gatel. Mbak? Mbak, tolong, Mbak. Mbak? Mbak? Saya hilang. Kehilangan apa? Kehilangan uang. Saya pada gatel. Saya Cincinnya juga hilang. Saya pada gatel. Kamu kehilangan uang berapa duit? 2 juta. Kamu? Aku 3 juta. Jadi semua ini kehilangan. Iya. Memang di kampung kita itu lagi ada masalah. Keamanan di sini kita kurang aman. Karena di sini kemungkinan di sini tuh ada babi ngepet. Ya, gimana ini, Mbak? Nah, jangan khawatir. Mbak akan tuntasi, akan bereskan semua ini. Yang penting kalian siapa aja yang merasa kehilangan, pokoknya kalian gak usah khawatir. Aku akan tuntaskan semuanya tentang masalah kita ini. Jadi di kampung kita ini sedang ada masalah besar. Karena di kampung kita ini, terus terang aja, dari kemarin juga udah banyak pengaduan bahwa di kampung kita ini ada ngepet. Jadi wajar kalau kalian semua itu merasa kehilangan. Jadi jangan khawatir, kalian sudah tepat datang ke saya. Jadi kalian kenapa gatal-gatal begitu? Nggak tahu, Mbak. Pada hilang. Sudah gatal-gatal kehilangan uang ya? Iya, Mbak. Nasib kalian tuh mah. Jadi gini aja, saya akan terowong, saya akan lihat pelakunya di mana. Dan ini siapa aja yang nggak ngikut ini? Saya lihat banyak yang nggak ada nih. Jangan-jangan yang nggak ada nih kayaknya nih. Siapa aja coba yang nggak ini? Oh, iya kali, Mbak. Pak Ustadz nggak ada ya? Pelakunya ini kali, Mbak. Terus bos mana bos? Nggak ada juga, Mbak. Ada juga. Kayaknya. Ya kalian harus tahu bahwa yang nggak hadir ini kalian mesti curigai. Karena mungkin itu salah satunya orang yang berlaku di kampung kita ini. Jadi kalian sekarang jangan khawatir. Pokoknya kalian pada gatel, kehilangan uang, saya akan bereskan di kampung kita ini. Pokoknya saya akan bertanggung jawab di kampung ini untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalian nanti akan saya obatin. Sebelum kalian pulang, saya akan obatin masalah kalian yang kehilangan, dan saya yang akan mengurusnya. Jadi kalian, saya akan melihat dulu siapa nih pelakunya nih. Kenapa itu? Bang, Ternyata orang itu kuat sekali. Ya sudah, kalian jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Yang penting kalian harus segera saya obati. Kalau tidak, kalian akan merasa kesakitan dan merasa gatal. Baiklah, akan saya obati kalian. Hah? Sembuh? Sembuh? Bagaimana? Udah sembuh, Bang. Udah sembuh, Bang. Baiklah. Kalau begitu, kalian boleh pulang. Urusan ini biar saya ngatasin. Iya, Bang. Silakan. Makasih, Bang. Nah, warga
Ternyata mau juga dikibulin. Hmm. Bah, bah, Ma. Siapa kalian? saya bah. Masuk. Gimana bah? Sehat? Ya. Ngapain lagi kalian di sini? Tadi warga banyak yang ngerumun ke sini. Ada apa kan? Ya itu tadi. Maaf bah, mungkin ada kecerobohan dan kami sangat berterima kasih sekali sama abah. Tapi saya minta abah mau kasih jimat lagi sama saya. Agar bisa lebih. Kalian mulai tercium oleh warga di sini atas perbuatan kalian itu. Lalu gimana bah? Jadi saya tadi didatangi para warga. Untung aja warga itu bisa saya atasi. Itu atas perbuatan kalian. Jadi gimana kalian? Udah merasa puas atau belum dengan Kami belum puas. kamu Yang punya. Belum yang bah, saya belum tolongin puas. ke kamu itu kan Saya mau kemarin? minta lebih lagi. Yang lebih. Emang kamu udah punya tempatnya? Pengen lebih? Saya mau bikin tempatnya yang gede segede-gedenya. Banyak. Baik kalau begitu. Yang penting kalian harus memenuhi syarat-syaratnya. Apa itu bah? Kalian harus ingat, syaratnya saya minta kamu bawakan janin di dalam perut. Gak ada syarat lagi lain bah? Tidak ada. Itu pun kalau kalian benar-benar ingin lebih kaya. Baiklah, kami siap bah. Siap. Kedua, saya ingin kalian membawa syarat kedua, yaitu ikat pocong dari perawan. Baik, Mbah. Apa kalian sanggup? Sanggup. Kalau memang sanggup, berarti kalian harus mengikuti ritual dari saya. Baik, Iya, baik. Mbah. Siap kalian Siap. menjalankan ritual dari saya? Siap. Baik kalau begitu. Kamu bersiap-siap. Saya akan ritualkan kalian. Silakan kamu tidur berdua. Kamu berdekatan biar saya mudah. Kalian akan mencapai kesuksesan apabila kalian memenuhi syarat dari saya, dan kalian akan aku ritualkan. Sebentar. Wahai para kegelapan, wahai para kegelapan, datanglah, bantulah orang berdua ini agar mereka mendapatkan kesuksesan yang mereka inginkan. Wahai kegelapan, masuklah ke jiwa dan raganya agar orang ini bisa mendatangkan, bisa memuaskan keinginannya. Silahkan kalian bangun. Ritual telah dilaksanakan. Jadi kalian telah berjanji terhadap saya untuk membawakan dua persyaratan itu. Ya, bah. Apabila kalian mengingkarinya, berarti kalian hidupnya akan susah. Akan sesusah-susahnya dibanding warga yang telah kamu ambil hartanya. Paham kalian? Kalau begitu, silahkan kalian pergi dan bawa kembali ikat pocong, perawan, dan janin yang ada dalam kandungan. Paham kalian? Kami usahakan, bah. Baik, saya tunggu persyaratan dari kalian. Kalau memang kalian benar ingin mencapai kesuksesan, Baik. Baik, Mas. sekarang ritual sudah saya laksanakan. Iya.
persyaratan kalian harus dilaksanakan. Sekarang silahkan kalian. Baiklah Bah, kami permisi. Dasar orang serakah, tidak mau capek tapi ingin banyak harta. Tanggung sendiri akibatnya kalau kalian lalai menjalankan persyaratan-persyaratan dari saya. Saya tidak akan tinggal diam kalau kalian mengingkari persyaratan dari saya. Assalamualaikum. Siapa? Saya. Assalamualaikum. Masuk. Bah. Ayo masuk. Ada apa kalian? Ini saya ngantar Bu Bidan. Silakan duduk. Katanya kalau ngelahirin bayinya suka hilang. Saya minta antar ke sini. Bukan Mbak, jadi Gimana? saya nih baru buka praktek di Iya. depan gang, buka klinik. Nah, dari awal saya buka praktek itu banyak keanehan, Mbak. Kenapa setiap ada pasien datang itu tuh keluhannya janinnya hilang. Gitu. Dan rata-rata itu udah di atas 2 bulan. Biasanya kan kalau misalnya kehilangan janin itu di hitungan minggu ya. Ya, Tapi ya, kejanggalannya itu rata-rata di atas 2 bulan. Gitu. Jadi setiap orang yang hamil datang ke ibu bidan itu janinnya hilang. Hilang. Oh, jadi kosong ya? Jadi keanehannya itu kerasa gitu, Mbak. Ya, ya, Soalnya dari tempat sebelum saya di sini kan sempat buka praktek di tempat lain juga. Itu tuh nggak pernah ada yang kayak gini gitu. Ya mungkin ada sih beberapa, tapi semenjak di sini selama saya buka selalu kayak gitu, Mbak. Gitu. Banyak kejadian aneh-aneh katanya. Jadi ini ada hubungannya sama warga. Kenapa janin itu, setiap janin itu diperiksa ke bidan, itu janin itu nggak ada kosong. Itu samanya aja lempar batu sembunyi tangan. Berarti saya paham kenapa warga pada datang ke rumah saya. Yaitu berarti ada hubungannya tentang warga ini. Mungkin janin itu diambil untuk persyaratan untuk memperkaya diri. Itu. Pak, Ya. kan Mbak Sakti gitu. Saya siap untuk masalah ini. Saya akan mengatasinya. Kalian jangan khawatir. Pokoknya keluhan kalian saya akan atasi. Saya akan bereskan. Kalau saya bilang janin yang ada di dalam kandungan itu terus ketika diperiksa ke ibu bidan itu hilang, sebetulnya itu samanya aja lempar batu sembunyi tangan. Maksudnya? Jadi Abah nuduh saya? Bukan nuduh situ. Artinya gini, di sini nggak pernah ada janin ketika orang hamil, ketika diperiksa ke bidan, itu nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi ya itu sih hanya dugaan saya aja ya gitu. Jadi menurut saya, ketika janin itu hilang, berarti itu ada hubungannya dengan warga yang kemarin datang ke rumah saya. Mereka itu banyak kehilangan harta bendanya, terus mereka itu terserang penyakit gatal. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak ini datang ke sini menceritakan seperti itu, saya sudah paham gitu. Berarti bahwa si janin itu mungkin digunakan untuk itu tadi yang ada hubungannya sama warga yang kehilangan harta bendanya sama terserang penyakit gatal itu. Emang sebelumnya ada warga yang ada kehilangan juga gitu, Bah? Sebelumnya nggak ada. Cuman untuk saat ini warga di sini merasa resah. Hampir semua orang merasa kehilangan. Maaf, saya potong ya, Pak. Ya. Soalnya selain saya datang pasien-pasien selain hilang janin, saya juga sempat kehilangan uang gitu. Uang dari pasien-pasien berobat kan biasanya ada yang cek kandungan, ada juga yang beli obat buat anaknya gitu ya. Itu uangnya juga sempat ada hilang sih, Bah. Ya. Gitu. Baiklah kalau begitu. Jadi saya sudah paham. Berarti warga datang ke saya mengadu kehilangan, mengadu bahwa mereka terserang penyakit. Terus dengan cerita ibu bidan juga seperti itu, ya berarti samanya aja dengan cerita warga yang datang ke rumah saya gitu. Iya. Bahwa mereka itu sama kehilangan, dan saya konsumsi dalam pikiran saya bahwa si janin itu hilangnya itu ya karena itu tadi gitu.
Ada apa lagi? Di sini juga kan Mbak itu sakti. Hmm. Udah ada tamu ya? Itu banyak warga juga tuh. Ada apa lagi mereka? Itu banyak. Kan bajingot sakti katanya dia sakti. Pokoknya masalah ini saya akan bereskan. Saya akan atasi. Saya akan atasi permasalahan ini termasuk permasalahan warga. Pokoknya kalian tenang saja. Serahin aja semuanya terhadap saya. Jadi kalau gitu berarti saya pamit aja ya Pak? Oke, Bu Bidan. Pokoknya kalian jangan khawatir. Ada apa kalian? Ada apa? Ini gimana saya masih pada gatal? Buru-buru itu ditangkap pelakunya. Saya sedang berusaha. Masih di sini aja. Jangan-jangan Pak Jenggot ini pelakunya. Iya bisa jadi. Kalian jangan sembarangan menuduh saya bahwa saya pelakunya. Saya sudah berusaha mengobati kalian. Apa kalian tidak merasa saya obatin kemarin? Enggak, saya masih pada gatal. Kalau itu masih pada gatal, berarti kalian makan ikan lemuru, ikan tongkol. Soalnya Pak Jenggot. Saya pernah hilang. Iya benar. Ada lagi. Kalian menuduh saya apa buktinya? Pelakunya tangkap dulu sama Pak Jenggot. Saya sudah bilang bahwa di kampung ini akan saya atasi, bahwa pelakunya pun akan saya tangkap. Kalian bersabar. Karena kalian mengadu sama saya kehilangan uang, tapi kalian tidak memberi uang terhadap saya. Hanya mengadu bahwa kalian kehilangan uang. Sedangkan kalian mengadu terhadap saya, menuntut kepada saya bahwa orang itu harus ditangkap. Sedangkan saya sedang berusaha menangkap orang itu yang meresahkan di kampung kita. Makanya kalian percaya aja sama saya akan mengurusi semua itu, saya akan atasi. Saya akan tangkap orang itu yang meresahkan warga kita. Iya, tapi buktinya mana Pak Jenggot? Iya, mana saya nambah Kalau kalian ingin bukti dari saya, kalian harus sabar. Karena saya pun seorang manusia, walaupun saya sakti. Saya bisa mengobati kalian. Tapi saya pun akan memperhitungkan menangkap orang itu. Tidak sembarangan. Apa kalian akan bertanggung jawab terhadap saya kalau ada apa-apa sama saya? Tidak lah. Maka dari itu, kalian warga bersabar. Saya pun peduli. Saya akan menangkap orang itu yang meresahkan warga kita. Kita akan tangkap, kita akan bakar sama-sama. Setuju tidak? Setuju. Makanya dari itu, silahkan kalian pulang. Masalah ini serahkan ke saya. Kalian bersabar, pasti akan saya atasi. Ya buktinya Pak Jenggot. Siap. Apa kalian masih gatel-gatel? Iya. Mau saya obatin lagi? Iya. Ya udah, kalau mau saya obatin, saya akan tambah dengan air panas juga nih. Boleh lah Pak Jenggot. Ya sudah, kalian ini mau bubar apa mau di sini aja? Mau bubar. Kalau mau bubar silakan. Saya mau tidur, mau istirahat karena saya capek. Bukti dulu jangan. Kalau bukti sekarang, gimana kalau saya menuduh kalian pelakunya? Apa kalian mau? Saya pun harus berhati-hati menangkap orang itu, tidak sembarangan. Kalaupun saya menangkap seseorang tidak ada bukti, berarti saya yang celaka. Apa kalian mau bertanggung jawab dengan keselamatan saya? Makanya dari itu, kalian bersabar. Saya akan mengatasi bahwa keresahan di kampung kita ini saya akan tangkap. Kalian kehilangan uang beberapa pun nanti akan ada buktinya. Kalau sudah tertangkap, kita bakar bareng-bareng. Gitu. Jadi kalian sekarang bubar. Saya mau istirahat, capek. Pokoknya kamu percayain ke saya. Saya akan buktiin. Kalau saya tidak ngomong berarti artinya saya diam. Saya sedang berusaha, saya sedang ritual. Kalian sudah mengganggu saya. Apa kalian mau saya ritualkan? Apa kamu nggak takut sama saya? Takut lah. Kalau takut misalkan pulang, bubar. Buktinya Pak Jenggot. Saya akan buktiin. Dasar warga. Pada bandel warga. Datang ke rumah saya mau istirahat, diganggu terus. Kenapa Pak? Ada warga datang lagi katanya suruh menangkap. Ya saya pasti tangkap. Cuman karena saya kan masa saya harus tinggalin tamu-tamu saya yang datang ke sini. Sedangkan saya kan perlu bukti. Tidak mungkin menangkap seseorang itu dengan tanpanya bukti. Kalau saya menangkap seseorang tanpa bukti, berarti kan saya yang celaka. Jadi saya harus berhati-hati menangkap orang itu karena orang itu juga bukan orang sembarangan. Termasuk ibu bidan. Ibu bidan setiap ada orang hamil, janinnya selalu hilang. Berarti kan ibu bidan juga harus tahu dong bahwa orang itu sakti gitu kan. Bisa menghilangkan janin di dalam kandungan. Maka dari itu saya harus berhati-hati. Walaupun saya sakti, tapi saya juga tidak akan sembarangan kalau tidak ada bukti. Karena pada dasarnya kalau saya tidak ada bukti, saya yang celaka. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, serahkan saja ke saya. Saya pasti akan mengatasi permasalahan ini. Saya akan ungkap siapa dalang dibalik semua ini. Itu. Kalian tinggal lihat aja siapa yang tidak hadir, siapa yang tidak merasa kehilangan. Seharusnya kalian tuh punya pemikiran. Artinya gini, berarti orang itu ketika tidak datang ke rumah saya
terus dia tidak merasa kehilangan, sebetulnya kalian tuh harus punya pemikiran gitu. Tapi saya tidak akan menyuruh kalian untuk curiga ke si A atau ke si B, tidak. Cuman kalian harus punya pemikiran ke arah situ gitu. Ya, Kalian kalau- paham? Kalau gitu minta bantu diusut aja ya Pak. Ya, Supaya- saya akan usahakan diusut. Saya usahakan. Ya udah, Mbah, kalau kayak gitu kita pamit. Silakan, silakan. Mbah. Silakan. Kasih ya Pak. Ya, hati-hati kalian. Tadi Bapak tuh lihat keanehan nggak sih? Tadi pas di dalam itu ya nggak tahu perasaan saya atau gimana ya. Itu kayak ada bayangan hitam tapi itu kayak babi gitu. Enggak lihat. Ya enggak lihat. Bapak nggak lihat apa-apa? Enggak lihat apa-apa. Tadi tuh iya saya tuh ya ada kecurigaan aja gitu. Tapi enggak lihat sekali. Emang lihat apa? Itu kayak ada bayangan hitam gitu lewat di dalam rumah si Abah itu. Bapak nggak lihat berdua? Enggak lihat sama sekali. Nggak lihat? Enggak lihat. Jadi dia kan udah lama di sini. Emang si Abah ini udah lama tinggal di sini, udah lama juga praktek. Dalam praktek. Berarti bisa disebut sakti juga gitu. Sakti mantap. Jadi setiap ada keluhan itu datangnya ke sini. Iya. Jadi sebelum ada bidan atau apa, Assalamualaikum. mereka misalnya, Pak, sehat? Pak, sehat? Alhamdulillah. Saya mau nanya, bapak-bapak sama Mbak ini mau dari mana? Dari Mbah Jenggot. Oh, Mbak Jenggot. Kebetulan saya juga mau ke Mbak Jenggot. Ada perlu apa ya? Jadi gini, saya kan orang Rangkas ya, Iya. jauh-jauh ke sini. Ada tamu, katanya kampungnya ini lagi rawan babi ngepet. Gitu. Jadi ada keperluan sama Mbah Jenggot. Iya, saya mau ketemu Mbak Jenggot. Mbak Jenggotnya ada nggak? Ada. 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 Tadi kita habis dari rumah. Oh, Jadi Mbak, baru pulang. Mbak juga dari rumah Mbak Jenggot? Iya. Emang ada apa Mbak? Jadi saya kan baru buka praktek. Praktek apa Mbak? Saya kan bidan ya. Oh, Mbak Bidan. Saya Iya, iya, bidan. iya, iya. Baru buka praktek klinik di sini di depan gang sini. Mm-mm. Terus selama saya buka praktek itu banyak kejanggalan gitu Pak. Banyak kejanggalannya gimana ini? Jadi setiap ada pasien yang datang, entah kenapa itu laporannya selalu hilang janin. Oh, Dan rata-rata itu di atas 2 bulan 3 bulan. mm-mm. Makanya saya datang ke sini yang mau nanya gitu ke si Mbah Jenggot ini. Menurut warga Mbak Jenggot ini sakti, Mm-mm. bisa nolongin keluhan orang-orang. Iya. Oh, jadi Mbak ini buka klinik, tapi setiap pasien ibu-ibu hamil itu selalu keluhannya hilang janin. Mm-mm. Ibu tahu Mbak Jenggot dari mana? Mbak Jenggot ini? Sempat nanya ke bapak ini juga, terus nanya ke warga juga, sepuh di sini gitu. Makanya diarahin buat nanya ke Mbah Jenggot. Iya, 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 iya. Jadi saya juga praktisi Pak. Iya. Nah, ketika ada tamu ke rumah saya kayaknya curiganya sama Mbah Jenggot ini. Ah, Mbak juga curiga? Maksudnya gimana Mbak? Jadi curiga kenapa? Enggak, Mbak ini tadi kenapa? Curiga kenapa Mbak? Ya, Sama katanya curiga. sedikit sih. Tadi tuh pas di dalam itu Oh, Mbak kayak tadi dari dalam Mbak Jenggot. Kita ngobrolnya agak jauhan aja yuk. Sini, sini, sini. Pak, Bapak sini berdua. Mbak, gimana tadi Mbak? Mbak curiganya gimana? Bapak sini aja Bapak, berdua. Oke. Mbak namanya siapa? Ayu. Mbak Ayu, kenalin. Saya Kim Merton Mbak dari Rangkas Bitung Banten. Jadi gini Pak, saya kan praktisi juga spiritual. Iya. Ada tamu yang datang ke tempat saya. Saya itu nerawang dalam baskom. Iya. Saya isi air, ya. Saya kasih jagung, saya kasih garam, saya kasih asem. Nah, jadilah sayur asem. Iya. Ternyata saya curiga sama Mbah Jenggot. Curiganya kenapa? Di baskom itu muka Mbah Jenggot, ada tulisan Jadi Arab. munculmu ke Mbah Jenggot. Mbah Jenggot, rumahnya itu. Tapi Mbak juga sama curiga. Curiganya tadi di dalam rumah Mbah Jenggot. Pas di dalam lagi ngobrol aja sih. Tadi tuh kayak ada bayangan hitam lewat gitu. Mm-mm. Di dalam rumah Mbak Jenggot. Cuman si bapak berdua ini nggak lihat Iya. ternyata. Gak lihat ada babi. Sekali. Emang di kampung ini rawan babi ngepet emang Pak? Emang benar. Benar. Rawan babi ngepet. Banyak warga yang kehilangan. Mm-mm. Kalau Bapak namanya siapa Bapak? Bapak Cunik. Ini Bapak siapa namanya? Bapak Jenggot, Bapak Sahid. Bapak Sahid. Pernah hilang uang nggak Bapak? Ya pernah. Berapa uangnya hilang? Ya 10 juta. 10 juta. Main slot nggak? Iya. Ya enggak. Oh, enggak. Enggak. Pekerjaan Bapak sehari-hari apa? Ya salah. Tani. Tani. Ngumpulin. Uangnya ini ditaruh di mana? Ya, laci. Tiba-tiba hilang. Ada babi nggak di situ? Ya enggak ada sih. Nggak ada. Enggak ada. Tapi enggak kelihatan soal babinya. Hmm. Itu. Bapak pernah hilang uang? Tahu hilang aja. Saya juga pernah hilang. Berapa? 5 juta. 5 juta. Di mana ditaruh uangnya? Di lemari. Di lemari. Tiba-tiba hilang aja itu. Pas saya mau ambil hilang. Gitu. Makanya saya ke Mbah Jenggot. Ini Mbak Ayu apa? Mau ke rumah Ustadz di sini? Mbak tadi nanya mereka berdua apa? Coba silakan aja tanya. Ya tadi mau udah kelar kok ke rumah mbahnya. Oh, katanya mau ke rumah Pak Ustadz siapa? Minta antar ke rumah Pak Ustadz siapa? Oh ke
apa Komri ya Pak? Di sini ada Ustadz Komri. Iya benar. Ustadz Komri. Oh jadi Mbak Ayu ini kurang puas. Iya. Datang ke Mbah Jenggot ini kurang puas. Karena saya baru di sini, jadi saya belum tahu yang mana yang bisa saya percaya gitu. Antara dukun sama ustadz. Mm-mm. Di sini ustadznya siapa Pak? Ustadz Pak Komri. Ustadz Pak Komri. Iya. Pak Komri. Ustadz itu muridnya banyak. Ustadz muridnya banyak. Oh gitu. Tapi gini aja Mbak Ayu. Kebetulan saya juga kan harus koordinasi sama ustadz-ustadz di sini, sama RT di sini, sama Pak Lurah di sini. Gitu. Jadi saya juga mau ngebantu nih Pak. Boleh. Ya saya juga mau ngebantu mau nangkep babinya. Iya. Gitu. Mungkin nanti kita ke rumah Pak Ustadznya bareng aja ya Mbak Ayu gitu. Untuk pembelian produk Ki Mercon mulai dari madu rukyah, garam asma, kulit kijang dan lain sebagainya, hubungi nomor WhatsApp 0857 77 11 1171 atau di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Cara yang kedua, buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Ki Mercon Al Hikmah. Kemudian nanti akan muncul tulisan Ki Mercon Al Hikmah toko saya. Kemudian juga akan muncul produk-produk saya, mulai dari air karomah, jamu sakti, madu, kulit kijang, garam asma, buku ijazah dan lain sebagainya. Tinggal di check out saja. Yang ingin tahu khasiat daripada produk Ki Mercon, silahkan simak baik-baik. Yang pertama ada madu. Madu ada 3 jenis, yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Sangat berkhasiat untuk kesehatan, menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Caranya diminum. Madu rukyah Ki Mercon juga bisa mencerdaskan anak kita yang sedang sekolah atau yang sedang pesantren. EQ-nya jadi hebat. Kata ulama, barang siapa anak kecil yang rajin minum madu, apalagi sudah diraja oleh Ki Mercon, sudah diasma oleh Ki Mercon, insya Allah anak kita nanti jadi cerdas. Ya. Kemudian selanjutnya ada produk garam asma. Ya. Fungsinya adalah kegunaannya yang pertama untuk pagar rumah, yang kedua untuk pagar usaha, bisa juga untuk melancarkan usaha, bisa juga untuk membersihkan diri kita dari aura negatif. Tata caranya untuk pagar rumah, sebar di rumah kita. Insya Allah menjaga kita dari malas, ribut, pertengkaran rumah tangga, malas bekerja, malas ibadah. Yang kedua ini cara untuk memagari usaha kita. Cukup disebarkan, ditaburkan di area usaha kita. Tujuannya untuk apa? Apabila usaha kita dijailin oleh orang lain, itu tidak akan tembus. Ya, membuat usaha kita insya Allah semakin maju. Selanjutnya, produk Ki Mercon ada jamu sakti seperti ini. Ini khasiatnya banyak sekali, jamu Ki Mercon ya. Untuk menyembuhkan segala jenis penyakit, diantaranya amandel, tumor, tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, ginjal, kencing batu, rematik, liver, alergi, lemah jantung, mah, eksim, kurang nafsu makan, lemah syahwat, buduk, gatal-gatal dan lain sebagainya. Nah, kalau jamu, tata caranya 2 sendok jamu dicampur air setengah gelas air panas. Diminumnya 1 kali sehari, yaitu sebelum tidur. Kemudian produk Ki Mercon selanjutnya ada raja kulit kijang seperti ini. Setiap pembelian raja kulit kijang akan saya berikan minyak penyelaras keilmuan. Caranya minyaknya dipakai mandi, yang seperti ini yang merahnya ya. Nah, kulit kijangnya ini dibawa-bawa saja. Karena khasiat kulit kijang ini sahabat. Yang pertama, apabila kita masuk ke hutan, semua binatang buas yang ada di hutan itu tidak akan menyerang kita. Jadi tunduk sama kita. Ketika kita bawa kulit kijang ini di jalanan, pulang kerja, pulang silaturahmi, pulang dari pasar, sekolah, atau mau apapun yang sifatnya di jalanan, dibawa di jalanan, kita akan terhindar dari mara bahaya. Bisa menyelamatkan diri kita dari begal, jamret, hipnotis, penodongan, pemalakan, dan lain sebagainya. Dibawa usaha maju, disayangi atasan, disegani bawahan, dibawa dagang juga, insya Allah dagangan kita laris. Ya. Dibawa untuk nagih hutang, dibawa untuk apa segala hajat kita. Ini akan mempermudah segalanya sahabat. Nah, jadi bentuknya seperti ini.